Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. Desakan juga muncul dari Komisi 3 DPR RI dan kelompok masyarakat sipil. Lantas bagaimana polisi dapat mengungkap siapa pelaku dan motif dari kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Kabareskrim Polri 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Pak Usman, Pak Susno. Selamat pagi. Ya. Pak Usman, ini sudah ada atensi dari Presiden dan juga Kapolri terkait dengan kasus ini. Bagaimana tanggapan dari Koalisi Masyarakat Sipil, Pak Usman? Ya, tentu kami sangat berharap ada kemajuan dalam pengusutan kasus ini segera. Sebenarnya dari keseluruhan bukti-bukti di lapangan sudah banyak sekali yang beredar, ya, baik itu CCTV dan belum lagi kamera-kamera yang ada di dalam Traffic Management Center. Jadi sebenarnya melalui elektronik kamera yang digunakan untuk law enforcement, untuk traffic, untuk lalu lintas, itu juga sebenarnya bisa terlihat. Bukan hanya pada saat kejadian, tapi juga pada saat sebelum kejadian atau setelah kejadian. Kemana para pelaku itu berjalan atau bergerak gitu. Yang kedua, saya juga berharap Presiden tidak lagi memberikan pesan-pesan yang bersayap. Di satu sisi misalnya menginstruksikan agar kasus ini diungkap tuntas, tapi di sisi lain terus-menerus mengulangi tudingan-tudingan negatif kepada para aktivis. Bahkan di hari kejadian, di hari di mana kita belum lepas 1 kali 24 jam setelah penyerangan terhadap Andri Yunus, Presiden kembali mengatakan bahwa para pengkritiknya adalah tidak patriotik dan Presiden mengatakan nanti akan ditertibkan. Nah, jadi ada semacam persepsi bahwa kritik itu adalah kekacauan sehingga harus ditertibkan. Padahal yang kacau adalah orientasi pikiran, kebijakan, tindakan, dan pernyataan Presiden yang seringkali menuding protes-protes itu sebagai teroris, kemudian sebagai anarkis, atau sebagai makar, atau sebagai orang-orang yang membawa kepentingan asing, kepentingan kekuasaan, atau kepentingan uang. Jadi pernyataan-pernyataan semacam ini mengganggu bagaimana polisi berpikir, bagaimana polisi menjalani proses hukum yang objektif gitu. Demikian. Dengan adanya kemudian kejadian yang menimpa Mas Andri seperti itu dan juga terkait dengan pernyataan Pak Prabowo tadi terkait dengan penertiban yang Mas atau Pak Usman bilang gitu, apakah kemudian ini semakin memperjelas bahwa kemudian kritik di negara ini semakin ditekan ataupun semakin tidak punya ruang untuk berkembang? Betul sekali. Jadi akar masalah kekacauan politiknya, kalau kita menggunakan istilah kekacauan, adalah Presiden Prabowo sendiri yang berulang-ulang, bahkan yang terakhir Januari, Februari, dan sekarang bulan Maret, selalu mengatakan bahwa para pengkritik atau para pengamat sebagai orang-orang yang memiliki motif-motif yang tidak murni. Entah itu mencari uang, entah itu karena kalah kekuasaan. Padahal dulu Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden seringkali mengkritik secara keras karena mungkin ia juga mengakui bahwa ia tidak dapat kekuasaan sehingga aset bisnisnya misalnya terbengkalai. Jadi saya kira kritik-kritik itu harusnya dimaknai sebagai saran dan masukan yang positif kepada pemerintah supaya kebijakannya menjadi lebih baik. Entah itu soal makan bergizi gratis, koperasi desa, danantara, atau mengenai mobil impor dari India yang sangat bermasalah. Jadi kekacauan itu bukanlah kritik atau sebaliknya kritik bukanlah kekacauan. Kritik justru memperlihatkan ada dinamika yang positif di dalam demokrasi Indonesia. Kalau tidak ada kritik, kalau kritik dianggap kekacauan, lalu kita ingin meniadakan kritik-kritik semacam itu atau mengkooptasi orang-orang yang suka mengkritik dengan segala pendekatan, uang dan jabatan, maka kita bukan lagi negara demokrasi, melainkan negara yang otoriter, yang sangat monolitik, tidak ada perbedaan pandangan, atau kalaupun mau protes harus izin seperti di era Orde Baru. Dan saya kira ini yang harus kita hindari gitu. Baik, saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini kemudian apa yang seharusnya dilakukan polisi untuk langkah awal dan juga nanti sampai ke akhir untuk mengungkap siapa pelaku dan juga siapa dalangnya? Baik, pertama kita prihatin dengan kejadian ini ya, dan kita berdoa semoga korban Andri Yusuf segera pulih kesehatannya. Yang kedua ya, kita agak enak dengan peristiwa ini dari segi penyidikan. Kenapa saya katakan dari segi penyidikan agak enak? Karena bukti-bukti elektronik terkumpul ya. Bukti elektronik dari CCTV sudah didapat dan nantinya saya berharap bahwa Polri tidak mengembangkan hanya bukti elektronik dari CCTV atau foto dari lokasi kejadian yang sudah banyak beredar,
tapi hampir di sepanjang jalan yang diduga dilewati oleh tersangka maupun korban itu ada CCTV. Jadi bisa dikumpulkan dari CCTV yang lain. Dan dari bukti elektronik CCTV yang kita dapat sekarang jelas gitu, wajah korban jelas dan sebagainya. Kemudian saya yakin oleh tim Cyber Polri itu bisa dilihat nomor sepeda motornya, apakah nomor asli atau palsu, dan setidak-tidaknya dari wajah, jenis sepeda motor, kemudian nomor polisi sepeda motor, dan rute yang dilewati oleh korban itu akan terlacak. Kemudian yang berikut, bisa juga dilacak daripada aktivitas daripada korban sebelum kejadian. Dari situ bisa ditelusuri, bisa menyempit kira-kira apa sih penyebabnya, aktivitas yang mana yang dinilai menyakitkan atau menyinggung pihak tertentu. Nah, pihak tertentunya itu bisa disempitkan lagi nanti, pihak tertentu yang mana. Nah, dari sini saya yakin kalau penyidik level Polda, apalagi Polda Metro, dan syukur kalau Mabes Polri karena ini sudah berskala nasional, sudah perintah Presiden dan dapat atensi dari Komisi 3 DPR dan juga atensi dari segenap masyarakat Indonesia bahwa Mabes Polri harus turun dalam peristiwa ini, dan saya yakin ini kalau serius bisa diungkap karena negara yang bukan lagi Polri ya, punya kelengkapan yang sangat lengkap, punya intelijen bermacam-macam, punya cybercrime lengkap, kemudian kita punya reserse, kita punya penyidik Polri, kita juga punya penyidik dari polisi militer, kita punya penyidik yang lain. Saya kira kalau ini mau diungkap dan betul perintah Presiden itu mau mengungkap hal ini supaya demokrasi kita di Indonesia jalan, ini saya yakin waktu dekat akan terungkap. Oke, seharusnya tidak sulit karena tadi buktinya sudah terjembreng di mana-mana ada gitu ya. Selain CCTV yang ketika kejadian ada juga mungkin CCTV di jalan-jalan yang dilewati oleh kedua pelaku. Saya kembali ke Pak Usman. Pak Usman, kami dengar memang Koalisi Masyarakat Sipil juga ikut menyelidiki ya Pak ya, terkait dengan kasus ini, apa yang kemudian ditemukan dan juga bukti-bukti yang mungkin dikumpulkan oleh teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil. Ya, betul sekali. Kami memang melakukan pencarian fakta terpisah, ya, baik itu menelusuri kembali perjalanan Andri di hari kejadian, mulai dari bepergian ke kantor Selios pada sore hari atau keberadaan sebelumnya di kantor Kontras di Kramat 2, sampai dengan kegiatan terakhir sebelum kejadian penyerangan air keras atau usaha untuk membunuh Andri Yunus, yaitu ke YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, untuk menggelar podcast tentang remilitarisme dan juga judicial review Undang-Undang TNI. Bahkan ia sebelum pulang sempat dikabarkan membeli bensin di wilayah Cikini. Nah, bukti CCTV juga banyak kami peroleh dari lokasi kejadian, dari sekitar kejadian, dari sejumlah titik ketika perjalanan Andri dari arah Menteng menuju ke YLBHI. Itu juga sudah kami peroleh, termasuk juga bukti-bukti tambahan lainnya. Namun kami belum bisa mengumumkan bagaimana pandangan kami atau interpretasi kami atas bukti-bukti yang kami peroleh tersebut sebelum kami verifikasi lebih jauh lagi dengan keterangan saksi dan juga keterangan ahli serta petunjuk-petunjuk tambahan. Termasuk juga kami harapkan ada semacam bukti tambahan dari Electronic Traffic Law Enforcement TNC di Polda Metro Jaya. Saya setuju dengan Pak Susno bahwa kalau seandainya penyidikan ini dilakukan secara serius, apalagi misalnya setingkat Polda Metro dengan tim cybernya Polda Metro, saya kira ini hanya hitungan hari ini bisa dibongkar gitu ya. Dan kita berharap Polri tidak ragu-ragu. Saya percaya bahwa Polri mampu dan Polri bisa untuk membongkar kasus-kasus teror terhadap aktivis. Hanya saja seringkali persoalannya ada pada tingkat politik. Karena biasanya mereka yang mengalami teror adalah mereka yang menyampaikan kritik-kritiknya ke tingkat politik, misalnya kepada presiden, seperti dialami oleh teror-teror sebelumnya, baik itu terhadap Iqbal Damanik, aktivis Greenpeace, atau terhadap DJ Doni, seorang influencer di media sosial, terhadap Shirley, maupun juga terhadap Firdian Aurelo, atau terkait dengan pemberitaan yang kritis dari Francisca di majalah Tempo, dan sejumlah teror lainnya, termasuk yang terbaru, yaitu Ketua
keluarga mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Bung Tio, yang juga beberapa waktu belakangan ini mengalami teror yang cukup serius, termasuk melalui WhatsApp. Dan kami berharap jajaran kepolisian di seluruh Indonesia memberi atensi terhadap berkembangnya teror-teror terhadap aktivis untuk mencegah kejadian seperti yang dialami oleh Andri terulang kembali. Nah, itu poin yang saya tangkap dari Pak Usman. Kita khawatir gitu ya. Mungkin memang kita berharap polisi bisa mengungkap kasus ini secara transparan dan juga secara profesional. Namun mengingat mungkin posisi dari seorang Andri Yunus yang merupakan seorang aktivis, kemudian ini ada potensi-potensi obstruksi mungkin di tengah penyelidikan. Kemudian bagaimana Pak Susno memastikan untuk bagaimana penyelidikan ini tetap berjalan secara mulus tanpa adanya obstruksi? Iya, tadi Pak Usman sudah jelaskan ya, dari penjelasan awalnya tadi bahwa jangan sampai polisi itu dalam menyidik kasus ini gitu kan keseriusannya atau apa namanya agak kendor karena ada pengaruh-pengaruh politik gitu. Nah, Pak Presiden sudah menyatakan ungkap tuntas perkara ini dan semoga saja kata Pak Usman bahwa apa yang disampaikan Pak Presiden itu tidak apa namanya kata dalam bahasa harian kita tidak bersayap katanya, betul-betul ingin mengungkap kasus ini demi citra daripada pemerintah Republik Indonesia bahwa betul demokrasi di Indonesia harus ditegakkan. Nah, jadi jangan terpengaruh bahwa wah, jangan-jangan kalau saya ungkap ini akan mengungkap lembaga yang lebih besar dan sebagainya sehingga ada suatu keraguan. Itu yang satu. Yang kedua, tadi Pak Usman sangat tertarik sekali. Jangan lagi ada teror-teror. Jadi tugas Polri dan tugas aparat keamanan atau tugas intelijen di Indonesia itu bukan hanya untuk mengungkap suatu peristiwa yang terjadi, tapi preemptif ya, keamanan, mencegah terjadinya peristiwa itu sudah sangat penting sekali. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Andri Yunus sebelumnya, apa suara dia. Kemudian aparat intelijen atau aparat keamanan sudah bisa mengidentifikasi kira-kira ada yang tersinggung atau enggak gitu dengan hal yang benar yang diucapkannya. Kemudian yang kedua, tadi terhadap misalnya yang terakhir Ketua BEM UGM ya, Saudara Theo ya, dia aktif sekali di media sosial, dia bersuara. Nah, ini sudah pada saat inilah Polri sudah harus membayangi gitu. Membayangi bukan mencegah apa yang dia akan lakukan, bukan mengurangi suara-suara kritis dia, tetapi mengamankan jangan sampai terjadi hal yang seperti dialami oleh Andri Yunus gitu. Nah, diamankan di mana dia kegiatan diamankan secara tertutup, jangan sampai mengamankan dia nempel pakaian terbuka dan sebagainya itu sehingga takut dia. Karena apa yang disampaikan oleh dia itu adalah sangat diperlukan oleh suatu negara demokrasi. Kalau itu sudah nggak ada, kita bukan lagi negara demokrasi, kata Pak Usman tadi, saya setuju. Nah, karena itu salah satu tiang demokrasi, jadi ya kita harus amankan, cara ngamankannya jangan sampai dia diteror, jangan sampai dia dilakukan perbuatan-perbuatan penganiayaan ataupun percobaan pembunuhan, seperti yang terjadi ini. Dan kita sudah berpengalaman dengan ini. Dulu pernah terjadi untuk masalah korupsi dengan Novel Baswedan, ya. Kemudian terjadi juga dulu itu dengan siapa gitu, pernah juga seperti ini gitu, sampai Pak Presiden SBY besuk gitu kepada yang bersangkutan. Jadi jangan sampai peristiwa seperti ini menghambat pertumbuhan demokrasi, menghambat kita dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di Republik ini. Jadi harus dicegah sebelum gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Usman. Pak Usman, kabarnya juga sebelum kejadian di hari tersebut ketika penyiraman air keras, beberapa hari sebelumnya ini ada sempat dibuntuti ataupun diteror ya Mas Andri. Nah, kemudian dari Koalisi Masyarakat Sipil apakah sudah mungkin punya gambaran tentang siapa pelaku teror ini dan apakah ada kaitannya dengan kejadian penyiraman air keras? Ya, betul sekali. Memang kami sudah mendeteksi adanya gerak-gerik yang mencurigakan yang tertuang di dalam berbagai bukti awal, misalnya dalam CCTV, di mana ada sejumlah orang, baik itu berkendaraan motor maupun juga berkendaraan mobil, yang membuntuti kegiatan Andri Yunus. Namun sekali lagi saat ini kami masih di dalam proses verifikasi dan dalam waktu dekat mudah-mudahan kami juga bisa menyampaikan kepada publik, kepada media, untuk kesimpulan-kesimpulan awal dari temuan yang kami lakukan di Koalisi Masyarakat Sipil. Baik, Pak Susno,
tadi yang Anda sebutkan bahwa ini ada niatan membunuh gitu untuk ketika kejadian yang menimpa Andri Yunus ini. Dengan kemudian Anda dari pelaku CCTV mungkin ada yang tidak pakai masker, kemudian ada yang pakai masker tapi cuma sebagian, walaupun kemudian tidak terlalu jelas terlihat di CCTV, apakah ini kemudian memang bisa kita pastikan ini terorganisasi secara baik dan juga ada dalang di balik ini semua? Iya, yang pertama kita lihat kejadian ini bukan kriminalitas biasa untuk melakukan pencurian terkait dengan ekonomi atau mengambil benda, bukan untuk mencuri sepeda motor atau untuk mencuri harta yang melekat pada korban, bukan. Nah, kalau bukan itu berarti ada tujuan tertentu. Nah, karena ada tujuan tertentu, saya yakin bahwa bukanlah masalahnya dendam pribadi antara pelaku dengan si korban, tapi ada otaknya. Karena ada otaknya, ada pelakunya, ada pengamat, tentunya ada rencana, berarti kejahatan ini terorganisir. Jelas terorganisir, kejahatan berencana. Nah kemudian karena alat yang digunakan itu air keras, sangat-sangat berbahaya, itu bisa saja merenggut jiwa. Jadi kita patut menduga bahwa ini tujuannya ya untuk membunuh gitu. Nah baru nanti tujuan berikutnya yaitu untuk penganiayaan berat gitu. Nah tapi tidak salah kalau kita pasalnya kita letakkan pertama pembunuhan gitu. Oke, baik. Ini itu tadi ya, motifnya bisa kita lihat dari tidak soal ekonomi, tapi pasti ada motif lainnya dan tentunya ada dalang di balik ini semua. Kembali saya ke Pak Usman. Pak Usman, ini tentunya adalah kita lihat bersama dalam tanda kutip ini ancaman terhadap mereka yang kritis seperti itu. Should we move back karena ada hal ini, dan bagaimana kita tetap bisa kritis tapi kita juga bisa aman? Ya, pertama tentu saja untuk selalu berhati-hati di dalam berkegiatan. Biasanya para aktivis melakukan atau menyuarakan kritiknya melalui konferensi pers di suatu tempat, di suatu kedai kopi atau di kantornya sendiri. Jadi tentu perlu ada perhatian dalam beperjalanan, perlu ada perhatian dalam memilih moda kendaraan misalnya gitu. Motor misalnya terhadap Andri, saya beberapa kali sempat bicara kepada Andri bahwa Andri mengingat ia pernah mengalami teror sejak ia mendatangi Hotel Fairmont pada Maret tahun yang lalu. Teror-teror terus bertubi-tubi dialami oleh Andri. Tentu kami sebagai teman, sebagai sahabat beberapa kali mengingatkan. Nah, meskipun demikian situasi ini ternyata tidak bisa kami cegah juga gitu. Ada beberapa hal lain misalnya menyangkut keamanan keselamatan kantor atau misalnya ketersediaan kamera CCTV itu di setiap kantor, di rumah juga. Bahkan kemarin juga kami menerima informasi bahwa kantor yang juga merupakan jaringan kontras di Yogyakarta yaitu Social Movement Institute itu mendapatkan kiriman ular gitu ya. Nah, hal-hal semacam perjalanan, bepergian, kemudian keselamatan diri, keselamatan digital, misalnya menggunakan media sosial juga perlu ada two-step verification, harus ada VPN, harus ada cara-cara yang bisa melindungi diri dari kemungkinan-kemungkinan ancaman yang datang secara tiba-tiba. Tapi jauh lebih penting dari itu sebenarnya tugas kepolisian negara Republik Indonesia lah memastikan masyarakat bisa berkegiatan aman, baik itu dalam berdemonstrasi, dalam menggelar diskusi, atau di dalam menyampaikan temuan-temuan yang mereka katakanlah sampaikan kepada pemerintah terkait dengan masalah MBG, masalah Danantara, atau masalah situasi ekonomi yang sekarang ini semakin terlihat berat, dan masalah-masalah lain yang sebenarnya dapat dianggap sebagai masukan yang positif bagi pemerintah. Khusus untuk Andri adalah masalah-masalah terkait dengan perluasan peran militer, baik itu perluasan peran militer melalui Undang-Undang TNI yang baru yang diuji formil maupun diuji material oleh Andri dan kawan-kawan, maupun juga perluasan peran militer di berbagai sektor, misalnya sektor pertanian atau pangan atau sektor misalnya penegakan hukum melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan, yang seluruhnya sebenarnya bukanlah tugas atau fungsi konstitusional dari tentara. Fungsi konstitusional dari tentara adalah melaksanakan kebijakan pertahanan, memperhatikan masalah-masalah pertahanan di dalam konteks geopolitik strategis. Jadi ancamannya adalah ancaman keamanan dari luar negeri. Misalnya perhatikan dampak dari perang Iran atau serangan Amerika Israel kepada Iran, atau bagaimana kapal perang Amerika seringkali atau pernah tahun lalu misalnya melewati perairan Indonesia. Hal-hal semacam itu yang saya kira harus kita fokuskan dalam fungsi-fungsi konstitusional tentara, bukan perluas peran tentara ke dalam wilayah-wilayah yang bukan bidangnya.
Jadi saya kira itu yang diperhatikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa militer kita menjalankan fungsi konstitusional yang bukan ditarik ke ranah lain. Oke, banyak sekali yang kemudian masih bisa kita kritisi, yang kemudian kita awasi bagaimana kinerja pemerintah dan juga negara ini. Namun kita pastikan juga mereka yang kritis tetap bisa aman dan selamat menyuarakan kritiknya, dan kita nantikan bersama-sama seharusnya polisi bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang dan juga dalam waktu singkat. Kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri 2008-2009 sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Bagi para pemirsa.